Ya, balik lagi di video ketiga, saya akan membahas terkait eh, fungsi finansial. Ya, kali ini atau bahasa gampangnya adalah penyusutan ya. Nah, di fungsi penyusutan ini sebenarnya ada tiga rumus. Yang pertama itu garis lurus atau straight line, itu rumusnya sama dengan SLN. Yang kedua, ada double declining method, yaitu DDB, ya, saldo menurun ganda. Nih, saldo menurun ganda. Dan yang ketiga, ada jumlah angka tahun atau sum year digit, SYD untuk rumusnya. Nah, kebetulan di soal kali ini menggunakan rumus saldo menurun ganda, yaitu DDB. Sebenarnya caranya mudah, cuman sebelum lanjut, kita ikuti petunjuk dulu, ubah sheet 3 dengan nama DDB. Tambah sheet 3 DDB. Oke, kita split layarnya biar lebih gampang. Perhitungan penyusutan. Oke, harga perolehan 75 juta. Umur ekonomis 5 tahun. Nilai sisa 10 juta. Ini kita, karena ada RP, berarti kita pilih yang accounting. Oke, ini kita agak lebarin. Ini juga nanti ya. 7 metode saldo menurun ganda. Ya, di A8 periode. Periode. Kemudian penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai sisa. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita blok ya. Ini kita lebarin. Ini kita ke tengah atas. Ini kita kasih work text. Ini kita lebarin. Oke. Nah, sudah ya. Oh, ini kita gabungin dulu nih. Yang center. Kalau mau diwarnain boleh langsung diwarnain. Pilih ini biru. Ini juga atas kalau mau. Oke. Di sini kita harus baca ketentuannya. Ya, keterangan proses. Kolom periode adalah angka general 1 sampai dengan 5. Lakukan format sel kategori custom sehingga menghasilkan tampilan tahun ke-1, tahun kedua. Nah, ini di periode kita tidak boleh menulis secara manual tahun ke-1, tahun ke-2. Itu nggak boleh. Ya, nanti nggak bisa kebaca rumusnya. Caranya gimana, Pak? Kita tetap tulis angkanya secara general 1, 2, 3, 4, 5. Lalu gimana Pak caranya? Biar ada tulisan tahun ke-nya. Caranya kamu blok semuanya, kemudian pilih number, kotak dialog, custom. Nah, karena yang mau di custom adalah angka, maka kita pilih yang 0 nih. 0. Kursornya kita arahin ke sebelah kiri angka 0-nya. Kutip, kita ketik deh tahun ke. Nah, sehingga di sampel kelihatan nih tahun ke, ya kan? Udah sama kan? Baru oke. Jadi kita ketengahin.
Jadi gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita ketik ini, kita klik, nah di sini yang keluar cuma satu aja, nggak ada tulisan tahun enggaknya. Tuh, jadi kalau misalnya kita mau pakai rumus, itu tetap bisa kedetek. Kedua, pada kolom penyusutan gunakan rumus metode saldo menurun ganda, rumus DDB. Ya, sama dengan DDB, buka kurung, kos. Kos itu adalah harga perolehan ya, harga perolehan. Nah, karena kita nanti mau tarik biar cepet, maka ini harus kita absolut. FN F4 kalau di laptop saya. Ya, biar apa? Biar nanti dia nggak ke bawah, biar dia nggak turun. Titik koma salvage ini adalah nilai sisanya, nilai sisanya. Tuh, sama, biar nggak turun absolut. Titik koma life, life ini umur ekonomis. Nih, sama biar nggak turun ya. FNF titik koma period, period ini adalah periode, periodenya yang mana, yang ini nih. Nah, karena ini nanti kita mau tarik ke bawah, nggak apa-apa kalau dia turun, yang penting ketiga ini nggak turun, ketiga ini nggak turun, yang ini nggak apa-apa turun. Jadi kita nggak perlu absolut, enter, udah kita tarik ke bawah, biar nol-nolnya hilang kita ilangin. Oke, penyusutan sudah. Sekarang akumulasi penyusutan. Nih, akumulasi tahun satu, akumulasi penyusutan diperoleh dari penyusutan. Berarti sama dengan penyusutannya. Oke, nilai sisa diperoleh dari harga perolehan absolut dikurang akumulasi penyusutan. Diperoleh dari sama dengan harga perolehan absolut dikurang akumulasi penyusutan. Enter. Tahun 2 akumulasi penyusutan diperoleh dari akumulasi penyusutan tahun satu ditambah penyusutan tahun kedua. Sama dengan akumulasi penyusutan tahun ke satu, berarti yang ini ya, ditambah penyusutan tahun kedua, berarti yang ini. Enter. Kita bisa tarik kalau dari sini untuk akumulasi penyusutan. Gitu. Nilai sisanya juga kita udah bisa tarik. Nah, oh, sudah selesai. Untuk yang ketiga. Lanjut ya. Terakhir, soal 4. Nah, buatlah laporan penjualan motor dengan menggunakan fungsi grafik bentuk kolom dan laporan penjualan dengan bentuk pie. Data diambil dari sheet penjualan motor pada sheet 4 dengan data dengan nama grafik. Oke, kita tambah sheet dulu, kita ganti namanya. Grafik. Oke. Di sini kita ketik laporan penjualan motor dealer Jaya Makmur Motorcycle tahun 2017. Set kita lebarin ya. Jenis mobil, oh, harusnya jenis motor ya. Pendapat. Di sini ada tiga, satu, dua, tiga. Oke, ini kita blok, kita border, yang ini kita ketengahin, dan kita bold. Nah, ini kita diminta untuk mengambil dari sheet penjualan motor. Ya, data diambil dari sheet penjualan motor. Caranya sama tadi di sheet kedua. Kita sama dengan penjualan motor. Jenis motornya apa? Ini kita ambil dari sini nih. Honda PCX.
Enter, kita tarik ke bawah. Yang pendapatan juga sama. Sama dengan jualan motor yang ini, enter, tarik ke bawah. Oke. Nah, kalau udah, untuk membuat grafik yang pertama nih, grafik batang ya, bentuk kolom atau grafik batang, diagram batang. Ini kita blok. Kemudian kita pilih insert, kemudian kita pilih nih charts yang bentuknya muncul-muncul. Sorry, yang ini. Nah, kita pilih yang 3D boleh, dua dimensi boleh, ya. Nah, yang paling mirip ini, atau ini juga nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, kita geser ke sini. Kita kecilin juga boleh. Oke. Nah, di sini tulisannya apa? Laporan penjualan motor. Kita laporan penjualan motor tahun 2017. Oke deh. Nah, di sini ada ini kan tulisan pendapatan. Mau pakai itu juga boleh. Kita lebarin dulu. Set. Oke. Nah, caranya gimana nih? Kita klik plus chart element. Kita pilih yang legend. Nah, keluar kan? Mirip. Legendnya kita checklist. Udah selesai. Sekarang yang pie-nya, bentuk pie atau diagram lingkaran. Nih, kita blok juga. Caranya masih sama. Insert. Pilih yang bundar. Pie. Oke. Yang ini boleh. Kita geser. Kita geser ke sini. Kita lebarin dikit biar sama. Nah, ini kita ganti laporan penjualan motor tahun 2017. Nah, ini kalau misalkan kita mau sama, kita bisa pilih ya di sini tuh ada pilihannya ya. Nggak harus sama sama kayak di soal nggak masalah. Gitu. Misal ini kita mau pisah-pisahin kayak di soal bisa. Oh, klik dua kali tarik. Nah, kayak gitu. Ya, itu ya. Tinggal atur aja. Oke. Ini kalau mau ini juga itu kayak gitu aja udah cukup. Yang penting kalian ngerti bagaimana caranya membuat grafik, baik itu lingkaran maupun batang. Terakhir, jangan lupa di save ya, file save. Boleh terserah kalian mau di mana, asal kalian tahu tempatnya. Saya biasanya naruh di ini. Diminta di save-nya dalam nama apa nih? Uji apa? Nama peserta, nomor peserta. Uji apa? Uji apa underscore nama peserta berarti Muhammad Bahrian Ihsan underscore nomor peserta OSK gitu misalnya OSK AK 2026 save. Selesai. Oke, sampai jumpa di next video.
Bye-bye.